Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman yang ada di rumah hari ini? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi pendapatan nasional di kegiatan pembelajaran 1. Jadi pada kegiatan pembelajaran 1, nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut mengenai pengertian pendapatan nasional, manfaat dan tujuan pendapatan nasional, serta bagaimana konsep-konsep pendapatan nasional itu dihitung. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Tutut Rindi Argendi, saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Ekonomi UNY, yang pada kesempatan kali ini akan membersamai teman-teman untuk mempelajari materi pendapatan nasional. Oke, sebelum kita masuk pada penjelasan materi, sebelum kita mempelajari materinya teman-teman, kita perlu mengetahui ada di KD berapa sebenarnya materi pendapatan nasional itu. Jadi, materi pendapatan nasional yang akan teman-teman nanti pelajari itu ada di KD 3.1 mengenai menganalisis konsep dan juga metode perhitungan pendapatan nasional, dan juga ada di KD 4.1 berkaitan dengan menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan pengertian pendapatan nasional, lalu mengidentifikasi manfaat dan juga tujuan pendapatan nasional, lalu teman-teman bisa mendeskripsikan konsep-konsep pendapatan nasional, mulai dari PDB, PNB, NNP, NNI, PI, dan juga lain sebagainya. Jadi nanti setelah mempelajari ini diharapkan teman-teman bisa mendapatkan 3 poin ini di kegiatan pembelajaran 1. Oke, kira-kira apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya ketika pertama kali melihat gambar ini? Oke, apakah ada kesamaan dengan kegiatan ekonomi di keluarga teman-teman semuanya? Jika ada kesamaan, lalu untuk apa sih sebenarnya mereka yang ada di gambar ini maupun keluarga teman-teman itu melakukan kegiatan tersebut? Baik itu berdagang, berkebun, mencari ikan, atau bahkan pergi ke kantor. Tentu jawabannya hanya satu ya teman-teman, dan mengerucut pada jawaban ini. Yaitu untuk mendapatkan pendapatan keluarga atau memperoleh pendapatan. Jadi pendapatan yang mereka dapatkan ini adalah bentuk balas jasa atas tenaga yang mereka sumbangkan dan juga keuntungan mereka atas berdagang dan juga sawah ataupun tanah yang mereka sewakan. Adapun besaran dari pendapatan yang mereka dapatkan sudah tentu menunjukkan kesejahteraan keluarga tersebut. Nah, tidak berbeda juga dengan keluarga. Sebuah negara itu juga memiliki pendapatan yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan perekonomian atau yang biasa disebut dengan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu dianggap cukup lazim gitu ya digunakan untuk tolak ukur keberhasilan perekonomian negara. Bahkan tidak hanya digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi, tetapi pendapatan nasional juga digunakan untuk membandingkan atau perbandingan ketimpangan dengan negara lain. Gitu. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai apa itu pendapatan nasional di slide berikutnya. Oke, masuk pada pengertian pendapatan nasional. Jadi, masyarakat itu sebagai pelaku ekonomi tentu akan terus berusaha untuk memperoleh pendapatan ya teman-teman, baik itu untuk memenuhi kebutuhannya ataupun untuk hal lain gitu sampai pada level sejahtera atau mereka ini merasa makmur gitu. Jadi konsep pendapatan nasional itu terbentuk dari keseluruhan penjumlahan pendapatan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam suatu negara. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi tentu akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional ya teman-teman. Jadi, pendapatan nasional ini nanti menggambarkan
bagaimana tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Nah, tentu pendapatan nasional ini juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak sekali faktor-faktor yang diduga juga mempengaruhi tingkat pendapatan nasional suatu negara. Misalnya saja di sini disebutkan ada konsumsi dan tabungan masyarakat, lalu investasinya, lalu kualitas SDM-nya. Karena tak dapat dipungkiri ya teman-teman, kualitas SDM yang rendah itu tentu akan berpengaruh pada kinerja dari individu itu sendiri. Lalu sumber daya alam yang terbatas, lalu ketersediaan modalnya, serta stabilitas dan juga kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, pendapatan nasional tentu memiliki peran penting gitu dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhan negara dari tahun ke tahun. Di sini dijelaskan kegiatan perekonomian negara itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, aktivitas tersebut tentu melibatkan individu, keseluruhan masyarakat, baik itu pemerintah, swasta, maupun rumah tangga. Dan setiap negara itu akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi di negara tersebut agar secara kontinu dapat diperhatikan perubahan-perubahan tingkat dan juga corak kegiatan ekonomi yang berlaku di negara tersebut. Oke, sampai sini tentu teman-teman sudah tahu ya dan memahami apa itu pendapatan nasional. Nah, kita lanjut pada manfaat pendapatan nasional, teman-teman. Di sini banyak sekali manfaat dari pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonominya itu industri, agraris, ataupun jasa. Lalu untuk membandingkan keadaan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu, karena pendapatan nasional itu dicatat setiap tahun. Lalu untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia, baik itu nanti negara berkembang maupun negara maju. Nah, lalu sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Tentu ini sangat penting ya teman-teman untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, setelah sebelumnya tadi berkaitan dengan manfaat dari pendapatan nasional, sekarang kita masuk pada tujuan dari pendapatan nasional itu sendiri. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui kemajuan perekonomian masyarakat. Yang kedua, memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan juga jasa. Yang ketiga, untuk membantu membuat rencana dan juga melaksanakan program pembangunan berjangka. Dan yang terakhir, bertujuan untuk mengkaji dan juga mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Oke, kita masuk pada konsep pendapatan nasional. Jadi banyak sekali konsep-konsep pendapatan nasional yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ini berkaitan dengan produk domestik bruto atau gross domestic product. Nah, jadi GDP itu adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu negara selama 1 tahun, termasuk dari hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pendapatan yang didapat atau diperoleh dari produksi barang dan jasa dari penduduk suatu negara atau penduduk dalam negeri, tapi dia ada di luar negeri, itu tidak turut diperhitungkan. Jadi, hanya pada orang asing yang beroperasi di wilayah tersebut, ataupun warga negara yang ada di negara tersebut. Nah, jadi GDP ini sifatnya masih bruto ya, atau kotor. Dan untuk PDRB, yaitu nanti menghitung pendapatan nasional dalam lingkup wilayah ataupun daerah.
Oke, kalau konsep tadi itu domestik, sekarang masuk pada produk nasional bruto atau gross national product. Jadi PNB ini adalah jumlah dari seluruh produk barang dan juga jasa suatu negara dalam satu tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri itu sendiri. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing, tetapi dia ada di dalam negeri, itu tidak dihitung. Itu kebalikan ya dari produk domestik bruto yang sebelumnya kita bahas. Nah, dalam PNB itu ada dua aliran pembayaran yang menggunakan jasa faktor produksi. Yang pertama ada net factor income to abroad. Jadi, aliran ini itu pembayarannya itu menggunakan jasa faktor produksi ke luar negeri yang terjadi apabila hasil produksi perusahaan asing yang ada di dalam negeri itu lebih besar dari hasil produksi perusahaan nasional di luar negeri. Lalu untuk aliran kedua atau net factor income domestic itu nanti pembayaran ke dalam negeri yang terjadi apabila hasil produksi perusahaan asing yang ada di dalam negeri itu lebih kecil. Nah, lebih kecil dari produksi perusahaan nasional di luar negeri. Nah, itu jadi dua kebalikan gitu antara dua aliran tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan juga, yang perlu di-note bahwa PDB ya atau domestic bruto itu jika lebih besar dari nasional bruto atau PNB itu maka menunjukkan investasi dari negara asing di dalam negeri itu lebih besar daripada investasi negara tersebut di negara lain. Jadi dapat dikatakan bahwa negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu konsep berkaitan dengan produk nasional neto atau net national product atau NNP ya singkatan yang mungkin lebih dikenal sama teman-teman semuanya. Jadi NNP ini adalah nilai pasar barang dan juga jasa yang dihasilkan dalam satu tahun, gitu ya. Jadi hanya nilai barang jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Nah, itu. Lalu selanjutnya berkaitan dengan pendapatan nasional bersih atau net national income atau singkatannya NNI. Jadi NNI ini pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama ada sisi pendapatan, itu jika pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, sisi yang kedua itu ada sisi produksi, di mana sejumlah nilai bersih barang dan juga jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Jadi, sisi produksi itu nilai bersihnya, seperti itu. Baik, untuk konsep selanjutnya, itu ada konsep kelima, berkaitan dengan pendapatan perorangan atau personal income (PI). Jadi, PI ini adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat, di mana PI ini jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Nah, untuk pendapatan yang tergolong dalam pendapatan nasional tetapi tidak termasuk sebagai pendapatan pribadi itu antara lain ada keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan, lalu pajak yang dikenakan pemerintah atas keuntungan perusahaan dan juga kontribusi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk konsep terakhir itu ada pendapatan bebas atau disposable income (DI). Jadi pendapatan disposable itu pendapatan yang dapat digunakan oleh penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada di dalam perekonomian atau di sektor perekonomian tersebut. Oke, ini dapat teman-teman perhatikan ya mengenai rumus perhitungan konsep pendapatan nasional. Di sini ada rumus mulai dari PDB sampai dengan tingkat konsumsi atau tingkat paling bawah. Di sini teman-teman untuk menghitungnya, ketika teman-teman mau menghitung GNP, ini yang dihitung adalah pengurangan PDB ke pendapatan itu.
Lalu untuk menemukan NNP, nanti teman-teman mengurangi GNP dikurangi dengan penyusutan. Begitu juga selanjutnya, sampai dengan tingkat konsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat contoh perhitungan konsep pendapatan nasional ini ya. Jadi ini mulai dari perhitungan GNP sampai dengan yang terakhir tingkat konsumsi. Ini bisa dilihat ya, untuk menghitung GNP itu adalah pengurangan dari 24.500 dikurangi dengan 2.500. Nah, ini hasilnya adalah 22.000. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan pendapatan bebas atau disposable income. DI ini adalah pengurangan dari nilai PI sejumlah 9.500 dikurangi dengan pajak langsung sejumlah 3.000. Begitu, sampai dengan tingkat konsumsi ditemukan nilai 5.000. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Nah, untuk tambahan materi, teman-teman bisa langsung scan barcode yang ada di layar teman-teman semuanya. Di sini nanti teman-teman akan diarahkan untuk masuk ke link YouTube. Nah, nanti teman-teman dapat mempelajari materinya lebih lanjut di link tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semangat belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan juga sampai jumpa kembali di pertemuan kegiatan pembelajaran 2, masih membahas tentang pendapatan nasional. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.